Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas investasi dalam aktiva tetap. Ya, kalau kita lihat dalam teori akuntansi, aktiva tetap itu dia biasanya diletakkan dalam neracanya pada sisi aktiva, ya, setelah aktiva lancar, yaitu kalau kita berhadapan dengan neraca itu kita sebelah kiri, kalau sebelah kanan itu pasiva, ya. Aktiva tetap itu kalau dalam akuntansi di neraca itu biasanya yaitu seperti misalkan dalam bentuk bangunan, kemudian bisa juga dalam bentuk kendaraan besar seperti mobil, bus, truk dan sebagainya. Kemudian juga bisa dalam bentuk bangunan, ya, atau bisa dalam bentuk mesin produksi, ya. Aktiva tetap ini biasanya diletakkan di dalam ya, atau biasa disebut dengan fixed asset, ya, yang ada di dalam neracanya itu dalam posisi di aktiva, ya. Tentu perusahaan dalam hal ini sangat berhati-hati sekali ketika dia membeli aktiva tetap, ya, karena aktiva tetap ini sudah harganya pasti mahal, ya. Dan juga perusahaan harus memikirkan efektivitas daripada penggunaan aktiva tetap tersebut, ya. Efektivitasnya bagaimana dengan penggunaan aktiva tetap tersebut atau yang disebut dengan fixed asset. Jadi intinya investasi dalam aktiva tetap itu sama halnya kita membicarakan investasi dalam current asset. Seperti kita bahas kemarin itu ada investasi dalam current asset itu yaitu investasi dalam kas, investasi dalam piutang, investasi dalam inventory, ya. Investasi dalam inventory. Cuman bedanya di dalam aktiva lancar ketika kita menanamkan dana ke aktiva lancar itu mengalami proses perputaran yang menjadi uang kembali, biasanya jangka waktunya lebih pendek. Makanya di sini ada tulisan di sini, ya. Ya. Dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap fixed asset seperti halnya dana yang diinvestasikan dalam aktiva lancar current asset mengalami proses perputaran. Jadi kalau aktiva lancar itu kita mengeluarkan uang, kita beli barang dagangan misalkan inventory, kemudian inventory itu kita jual, hasil penjualannya jadi uang lagi, kan begitu. Nah, kalau aktiva tetap tidak secepat current asset. Makanya di sini perbedaannya adalah dana yang diinvestasikan dalam current asset diharapkan kembali dalam jangka pendek. Tapi kalau ditanamkan dalam aktiva tetap biasanya kembali dalam jangka panjang, ya. Nah, jadi ketika kita membeli mesin, ya, mesin itu kemudian untuk produksi, tentu kita akan kembali lagi mesin tersebut ketika kita akan membeli mesin yang baru. Jadi di sini adalah agak lama ininya. Makanya di sini nanti di aktiva tetap itu kita akan menghitung yang disebut dengan depresiasi penyusutan. Nanti kalau dengan contoh mungkin Anda akan lebih paham, ya. Nah, aktiva tetap sudah saya jelaskan tadi, ya. Aktiva tetap itu apa saja, seperti mesin produksi, kendaraan, bangunan dan sebagainya, ya. Nah, aktiva tetap ini tentunya memiliki keausan atau semakin berkurang nilainya. Misalkan begini, Anda membeli sebuah mobil truk, ya. Mobil truknya itu harganya misalkan Anda beli pada saat ini 500 juta misalnya. Mobil truk tersebut 5 tahun yang akan datang tentu nilainya akan berkurang ketika dijual lagi. Kenapa berkurang? Karena semakin lama aktiva tetap ini akan berkurang nilainya, ya, termasuk juga nanti harga jualnya. Jadi kalau Anda beli mesin truk saat ini adalah 500 juta, Anda dijual lagi 5 tahun yang akan datang, tentu harganya akan berkurang karena penyusutan nilai tersebut. Makanya di sini ada namanya depresiasi nilai penyusutan. Jadi secara garis besar nanti yang akan kita
tujuan daripada investasi di aktiva tetap ini, nanti kita akan memutuskan keputusan manajemen keuangan apakah kita dalam membeli aktiva tetap yang baru atau tidak ya. Masalahnya secara garis besar di sini perputarannya, ketika kita beli dalam bentuk uang kas, kita investasikan itu berarti kita mengeluarkan uang untuk membeli apa? Aktiva tetap. Nanti aktiva tetap itu kita hitung depresiasinya, kemudian dibalik lagi sampai menjadi kas lagi. Nah, jadi di sini kalau kita lihat untuk apa sih perusahaan menginvestasikan uangnya dalam aktiva tetap? Biasanya yang pertama yaitu untuk penggantian. Misal Anda punya perusahaan bus ya, Anda punya 5 bus travel, kemudian 5 bus ini mungkin Anda punya semacam perkiraan ya. Anda beli bus Anda satu itu misalkan 1 miliar, kemudian umurnya Anda taksir, umurnya itu artinya yang Anda taksir itu namanya umur ekonomis ya, umur ekonomis bus tersebut ya. Anda taksir taruhlah misalkan bus tersebut umurnya 15 tahun ya. Jadi di sini ada namanya umur ekonomis. Nanti di sini juga akan ada contoh ya nanti mengenai umur ekonomis sebuah aktiva tetap. Jadi saya ulangi lagi, umur ekonomis itu adalah efektivitas aktiva tetap tersebut itu sampai berapa periode, sampai berapa tahun ya. Nah, mungkin beda dengan bangunan, mungkin beda dengan mesin produksi, mungkin beda dengan kendaraan. Jadi di sini perusahaan dengan alasan penggantian. Karena misalkan Anda punya perusahaan bus itu karena tidak layak lagi dipakai, maka Anda membeli bus yang baru. Nah, itu namanya dengan alasan investasi penggantian. Yang kedua adalah investasi penambahan kapasitas. Misal Anda punya bus 5, kemudian pelanggan travel Anda, wisatawan Anda naik misalkan ya, maka Anda membutuhkan beli bus baru. Kalau tadi penggantian busnya yang sudah tidak layak pakai diganti, kalau ini bus yang dulunya tetap ada tapi Anda menambah kapasitas. Contoh lagi, Anda punya sebuah perusahaan kue itu, Anda punya oven besar, Anda hanya menangani permintaannya pada masyarakat Indramayu, tapi kemudian pasar Anda menambah wilayah 3 Cirebon, tentu mesin oven produksi Anda, oven kue Anda harus Anda tambah. Tentu di sini ada investasi baru kan ya untuk penambahan kapasitas. Yang ketiga, investasi jika ada penambahan produk baru. Ya, penambahan produk baru misal begini, Anda punya bus travel. Beli dari 5 bus tadi Anda beli ya bus untuk travel. Nah, kemudian Anda punya divisi produk baru. Misalkan produk barunya yaitu menawarkan mobil kecil untuk keliling dalam kota wisata tersebut. Nah, itu adalah penambahan produk baru. Atau sama halnya yang gampang begini, Anda tadinya menjual buku ya. Kemudian menjual buku, Anda bikin toko baru lagi, kemudian menjual sepeda. Nah, ini adalah investasi jika ada penambahan produk baru. Dan juga investasi lain-lainnya ya. Perusahaan sangat kompleks sekali. Cuman sebagian besar biasanya investasi penggantian, investasi penambahan kapasitas, dan investasi penambahan produk ya. Termasuk juga perbaikan juga mungkin ada di sini ya, investasi lain-lain ya. Nah, dalam hal ini manajemen keuangan jadi perlu menghitung efektivitas efisiensi uang yang ditanamkan dalam aktiva tetap tersebut, sebab setiap aktiva memiliki umur ekonomis yang berbeda. Mesin produksi untuk membuat sebuah produk mungkin umurnya berbeda dengan sebuah kendaraan mobil misalnya. Mungkin berbeda dengan
bangunan. Jadi masing-masing di sini memiliki umur ekonomis yang berbeda. Alat analisis untuk membantu manajer keuangan mengambil keputusan investasi sebetulnya banyak ya. Cuman dalam materi ini saya akan menggunakan dua metode saja yang biasa digunakan oleh umumnya perusahaan. Yang pertama adalah yang disebut dengan payback period ya. Yang kedua net present value. Ya, tentu dalam hal ini mungkin kita pertemuan ini satu dulu, payback teori dulu. Nanti minggu depan kita hitung mengenai net present value. Oke, lebih jelasnya kita akan mengambil sebuah contoh kasus ya, contoh kasus. Oke, kita buka di sini. Di bawah ini adalah contoh kasus tentang investasi dalam aktiva tetap. Oke. Pada tahun 2018, perusahaan membeli mesin produksi seharga 250 juta. Kelayakan mesin tersebut, ya kelayakan itu artinya kapasitas mesin tersebut, kekuatan mesin tersebut itu disebut dengan umur ekonomis. Mesin itu perkiraannya 5 tahun. Jadi kalau 5 tahun ke atas bisa dipakai tapi sudah tidak layak lagi ya. Banyak kerusakan dan sebab kalau suatu mesin dipakai terus-menerus, apalagi untuk bisnis ya, terus-menerus justru biaya pemeliharaannya akan semakin besar ya. Nah, jadi saya ulangi lagi, 2018 perusahaan membeli mesin produksi dengan harga 250 juta. Umur ekonomisnya mesin itu perkiraannya 5 tahun. 2018 ke 5 tahun itu berarti 2023. Karena pertimbangan mesin itu biaya pemeliharaannya tinggi, jadi mesin yang kita beli tahun 2018 ternyata pemeliharanya tinggi, biaya pemeliharaannya ya. Biaya pemeliharaannya tinggi dan bahan bakarnya juga cukup tinggi ya. Bahan bakarnya cukup tinggi. Kalau dihitung-hitung, karena kita tidak merinci di sini karena ini hanya contoh kasus saja ya. Kalau terhitung perusahaan misal ini mengeluarkan biaya per tahun sampai 275 juta per tahun. Per tahun perusahaan itu mengeluarkan uang sebesar 275 juta hanya untuk pemeliharaan dan hanya untuk bahan bakar. Nah, ini belum termasuk pajak. Maka pada tahun ini 2020 ya, 2020 perusahaan lagi mikirin nih, bagaimana kalau membeli mesin produksi baru. Jadi karena tidak efisien mesin yang lama itu. Padahal kalau kita lihat belum masa habis ya, 2018 ke 2020 kan baru 2 tahun. Berarti masih 3 tahun lagi kan sebenarnya harus diganti. Cuman perusahaan mikir daripada rugi terus, maka pada tahun 2020 perusahaan memutuskan membeli mesin produksi baru seharga 600 juta. Memang lebih mahal daripada ini ya. Seharga 600 juta. Dengan taksiran umur ekonomis, mesin barunya nih ya, bukan mesin lama. Mesin baru itu cuman taksiran umur ekonomisnya cuman 3 tahun. Ya. Nah, maksud membeli tersebut dengan harapan perusahaan tiap tahunnya tidak mengeluarkan biaya ini nih, ya. Tidak terjadi inefisiensi. Jadi asumsi total di sini ada pajak penghasilan, misalkan kita asumsi saja di sini adalah 40%. Oke. Bagaimana kita cara analisa depresiasi untuk mesin produksi lama dulu? Oke, kita lihat ya. Ya. Kita di sini yang saya sengaja tulis merah ini adalah analisa depresiasi penyusutan untuk mesin lama yang harganya 250 juta ya. Oke. Ya. Harga beli tahun 2018 itu sebesar 250 juta. Umur ekonomis berdasarkan tadi kasus di atas 5 tahun. Artinya usia efektif tersebut dari tahun 2018 sampai 2023. Maka depresiasi mesin lama per tahunnya. Nah, untuk menghitung depresiasi ini namanya metode garis lurus kalau dalam akuntansi. Metode garis lurus itu diasumsikan per tahunnya sama. Jadi begini.
Beli 250 dibagi 5, umur ekonomisnya 5 tahun ya, maka per tahun nilai penyusutannya adalah 50 juta. Ya, ini adalah untuk mesin produksi lama. Jadi penyusutannya 50 juta per tahun. Jadi 2018 2019 berkurang nilainya. Jadi 2019 jadi 200. Kemudian 2019 berkurang lagi jadi 2020 berkurang lagi tinggal 150 juta. Kalau ditambah lagi berkurang lagi. Pengurangannya per tahun itu 50 juta. Itu yang dimaksud dengan depresiasi. Oke, di sini kita analisa kalau tadi mesin produksi lama. Nah, ini kita kalau pengen beli yang baru, kita hitung depresiasinya yang rencananya dibeli tahun ini ya, 2020. Harga belinya lebih mahal, 600 juta. Umur ekonomis mesin diperkirakan sampai 2023. Berarti berapa tahun tuh? Berarti 3 tahun ya, 2020, 21, 22, 23. Maka di sini perhitungannya 600 juta dibagi 3 tahun, maka per tahunnya adalah 200 juta depresiasinya. Oke, kita pengen menghitung sebetulnya efektif tidak sebetulnya kita membeli mesin baru. Apa kita ingin tetap mempertahankan mesin lama? Oke, kita hitung ya. Oke, kita perhitungan dulu di sini investasi untuk membeli mesin baru. Oke. Mesin lama kalau dijual tahun ini 2020 senilai 150 juta. Dari mana ini? Ya, 150 juta begini. Kita lihat ke atas lagi. Dari mana angka 150? Jadi mesin lama kalau dijual tahun ini ya, tahun 2000 senilai 150 juta dari mana? Dari penyusutan ini. Nih, dari penyusutan ini. Nih. Jadi mesin lama itu beli 2018. Kalau kita jual 2019, maka nilainya berkurang 50 juta. Kalau kita jual 2018 ya, berarti 200 juta. Kalau kita jual tahun 2020 berkurang lagi 50, jadi 150. Nah, itu asal usulnya angka 150 tadi. Ya. Oke. Jadi mesin lama kalau dijual tahun ini 150 juta, 50 juta dikali 3 tadi ya. Nilai ini diperoleh dari penyusunan mesin lama 5 kali 3 tahun. Sudah saya jelaskan tadi. Karena yang sudah dimukan di muka bahwa mesin beli tahun 2000 umur ekonomis yang berarti sampai artinya masih berfungsi 3 tahun lagi. Oke. Selanjutnya. Oke. Jika sudah berhasil menjual mesin lama, maka di sini ada cash inflow sebesar 150 juta. Dari mana? Berarti perusahaan butuh investasi 450 juta. Artinya begini. Dari mana angka tersebut 450? Yaitu jika mesin lama dijual, membeli mesin baru, maka investasi yang dikeluarkan adalah 450 juta. Dari mana? Yaitu 600. Yang ini saya tulis ya. Di sini. Jadi di sini yakni saya ketik lagi di sini 600 juta ya. Ini adalah mesin baru ya. Apabila kita beli mesin baru 650 juta ya. Di sini kita beli jual 150 juta mesin lama. Oke. Jadi di sini jika mesin lama dijual untuk membeli mesin baru, maka investasi dikeluarkan kita 4, artinya 600 juta kita beli, tapi kita punya uang kan 150. Dari mana 150? Karena kita membeli mesin baru ini ya, mesin baru. Oke. Jadi 600 juta itu mesin lama baru, 150 juta itu adalah mesin lama. Jadi kita butuh uang sekitar 450 juta lagi. Oke. Kebutuhan investasinya berarti berapa?
450 juta. Oke, kita perhitungan berdasarkan akuntansi dan cash flow. Nanti saya akan jelaskan cash flow itu apa. Cash flow itu adalah semacam bentuk uang real berbentuk cash ya. Jadi dalam akuntansi itu ada istilah cash flow. So, harta itu ada yang berbentuk uang cash, ada yang bukan. Contoh, piutang itu kan harta, tapi duitnya nggak ada. Tapi kalau cash itu jelas adalah uang nyata. Nah, cash flow itu adalah jelas uang yang kita terima dan kita keluarkan. Kalau kita terima yang disebut dengan cash inflow, kalau kita keluarkan itu berupa yang disebut dengan cash outflow dalam istilah akuntansi. Oke, kita uraian di sini. Penghematan biaya jika ganti mesin tadi ya, karena bahan bakarnya tinggi, biaya pemeliharaan tinggi, itu sebesar 275. Dan perusahaan mengeluarkan uang memang sebesar 275 juta ya di sini. Bukan mengeluarkan uang. Kalau seandainya beli mesin baru, maka perusahaan justru akan memperoleh keuntungan 275 juta. Artinya keuntungan itu begini. Uang itu ada sisa, berarti harusnya untuk pemeliharaan dengan bahan bakar. Karena beli mesin baru, maka uang ini utuh sebesar 275 juta ya. Tadi saya bahas ya dari awal. Kita hitung depresiasi mesin baru itu 200 juta. Udah kita dihitung dari atas tadi. Oke, dari sini. Nah, ini nih ya. Jadi harga baru 600 dibagi 3 tahun 200 juta. Oke. Di sini 200 juta. Oke. Depresiasi mesin lama 50 juta. Ya, ini depresiasi mesin lama 50 juta. Kita lihat di atas dari mana? Nah, dari sini ya. Ada 50 juta. Oke. Jadi di sini depresiasi mesin lama dikurangi depresiasi mesin baru 200 juta dikurangi depresiasi mesin lama, selisihnya adalah 150 juta ya. Penghematan biaya dikurangi dengan tadi hasil selisih 150 juta, selisih keuntungannya 125 juta. Dikenakan pajak penghasilan 40% asumsinya ya. 40% dari 125 adalah 50 juta. Keuntungan setelah pajak diperoleh 75 juta. Nah, berapa cash inflow-nya? Ya, cash inflow-nya yaitu penghematan biaya tadi apabila kita beli mesin baru ya 275 juta ya, dikurangi dengan kita bayar pajak. Ini cash outflow-nya kan ya. Biaya yang kita keluarkan 50 juta pajak ini dari sini. Maka cash inflow-nya sebesar 225. Dari mana? Penghematan biaya dikurangi dengan pajak, totalnya adalah 225 juta. Oke, berdasarkan perhitungan di atas, maka manajer keuangan akan memutuskan nih, membeli mesin baru atau tidak. Saya ulangi lagi, dari analisa tersebut manajer keuangan akan memutuskan membeli mesin baru atau tidak. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita menggunakan payback period ya. Oke. Kita menggunakan payback period. Apa itu payback period? Yaitu kita menghitung kira-kira berapa tahun sih ya investasi kita kembali itu. Jadi kalau kita caranya investasi tambahan untuk beli mesin baru, berapa tambahannya tadi? Kalau kita lihat sini, buka lagi. Nah, ini nih ya. Jadi kalau kita jual mesin lama, beli mesin baru, kita kekurangan uang 450 juta. Ini namanya investasi tambahan. Oke. Jadi caranya investasi tambahan baru dibagi dengan cash inflow. Nah, ini cash inflow. Nah, jadi 450 juta dibagi 225 juta dikali 1 tahun
maka diperoleh 2 tahun. Artinya apa? Jadi bagaimana keputusannya? Apakah mesin baru itu layak kita beli atau kita tetap mempertahankan mesin yang lama? Keputusannya gini. Jika hasil perhitungan payback period lebih rendah dari taksiran umur ekonomis mesin, maka usulan investasi diterima. Sebaliknya, jika payback period hasilnya lebih tinggi dari taksiran umur ekonomi mesin, maka usulan investasi ditolak. Coba kita lihat di kasus ini. Berapa taksiran umur mesin? Oke. Kita lihat. Taksiran umur mesin ini ditaksir umur ekonomis 3 tahun. Berarti kan 3 tahun. Nah, sedangkan hasil payback periodnya adalah 2 tahun. Ya. Dalam kasus di atas, hasil payback period 2 tahun, sedangkan taksir umur ekonomis mesin baru 3 tahun, maka investasi untuk mesin baru diterima. Jadi ini hasil analisa dari payback period adalah diterima karena hasil payback periodnya adalah lebih rendah tahunnya ketimbang taksiran umur ekonomisnya. Nah, tentu mungkin ada yang tanya bagaimana Pak untuk menentukan taksiran ekonomisnya. Biasanya kita lihat kecenderungan harga pasar. Misal beginilah, Anda misalkan beli sebuah laptop. Nah, laptop ini Anda beli seharga 6 juta. Kemudian Anda lihat di pasar. Tahun pertama setelah per tahun berjalan, laptop itu menurun, bukan saja 6 juta misalkan, tapi dengan bukan laptop yang baru, tetap dengan tipe yang lama. Harga pasar harga secondnya pasti tidak 6 juta lagi harga secondnya. Kalau Anda jual pada tahun pertama mungkin bisa jadi harganya bukan 6 juta lagi, mungkin 5 juta. Kemudian kalau Anda jualnya lebih lama lagi tahunnya, bisa jadi 4 juta. Nah, itu artinya menurun. Nah, kecenderungan menurunnya berapa itu namanya taksiran ya. Taksiran umur ekonomis ya, daripada aktiva tetap. Oke, untuk melatih Anda untuk ini saya akan memberikan tugas ya. Tugasnya di sini supaya tidak terjadi copy paste ya. Supaya tidak terjadi copy paste, saya tidak membuat sebuah soal dengan angka-angka yang dibuat oleh saya, karena itu akan mudah membuat Anda copy paste. Jadi supaya Anda memunculkan kreativitas Anda ya, buatlah sebuah judul tugas yaitu proposal itu usulan investasi untuk penggantian aktiva tetap bebas, tapi dalam bentuk aktiva tetap. Awas ya, kalau komputer kemudian itu bukan aktiva tetap, tapi kalau komputernya banyak untuk bisnis misalkan rental dan sebagainya itu aktiva tetap. Tapi kalau komputernya satu itu bukan, itu namanya yang disebut dengan supply perlengkapan ya, atau peralatan. Dalam bentuk aktiva apa saja terserah, apakah mesin produksi, apakah kalau mesin produksi di laundry berarti mesin laundry kan, atau misalkan mesin pembuat kue berarti oven dan sebagainya, atau misalkan mesin produksi membuat kerupuk ya berarti mesin untuk membuat kerupuk tersebut ya. Di perusahaan apa silakan ya, di perusahaan apa di sini bebas, bidangnya bisnis apa saja silakan, terserah Anda supaya membangun kreativitas Anda. Silakan Anda membuat sendiri angka-angka imajiner. Untuk apa di sini? Yang pertama adalah silakan Anda membuat harga aktiva lamanya berapa ya. Kalau tadi mesin lamanya berapa ya. Kalau Anda perusahaannya bus ya berarti bus kan gitu ya. Umur ekonomisnya berapa aktiva lama tersebut, harga aktiva barunya berapa kalau Anda beli. Ini kan judulnya proposal nih, untuk beli aktiva, harga baru aktiva barunya berapa. Aktiva ini saya tulis dulu, aktiva bukan aktiva ya, aktiva tetap. Dan agak bingung, kalau aktiva luas ya, ada aktiva lancar, ada aktiva tetap. Oke, di sini aktiva tetap, umur aktiva tetap baru ya, umur aktiva tetap baru berapa, lama berapa
umur ekonomisnya. Pajak ditetapkan, saya sudah tetapkan ya 10% asumsinya. Berarti ini bukan imajiner, ini saya sudah tetapkan 10%. Oke. Hitunglah cash inflow-nya seperti di atas. Yang kedua, hitunglah payback periodnya. Kemudian silakan Anda membuat keputusan diterima atau ditolak proposal penggantian aktiva tersebut. Anda berikan alasannya. Mirip seperti di atas. Anda nggak harus bikin soalnya itu diterima proposalnya, tetapi juga boleh proposalnya ditolak, ya. Ya karena ini yang benar bukan diterima atau ditolaknya, tapi adalah analisanya tadi. Kenapa ditolak, kenapa diterima kan gitu. Oke. Tugas dikumpulkan paling lambat hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 pukul 24.00 ya. Untuk tugas dikoordinasikan saja ke masing-masing koordinator kelas ya. Nanti saya terima paling lambat tanggal 16 Juni 2020. Ini adalah sebagai bahan latihan Anda untuk mata kuliah manajemen keuangan. Mungkin sampai di sini dulu materi kuliah saya untuk manajemen keuangan. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.